Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat driver semuanya, balik lagi sama gua Heru, sang driver di curhatan driver ojek online aplikasi Lalamove. Oke, jadi gini, gua mau cerita nih guys, pengalaman gua selama menjadi driver ojek online di aplikasi Lalamove. Jadi kemarin gue dapet orderan itu dari Tanjung Priok, tepatnya di Sunter, ke Cilandak, Lebak Bulus, perumahan Bona Permai. Jaraknya sekitar 30 km ya. Lumayan cukup jauh, perjalanan 1,5 jam karena apa? Satu macet, yang kedua pun hujan. Jadi gue kesononya itu sekitar pukul setengah 5 sore. Dan dari Priok itu cuacanya nggak hujan dan nggak gerimis sama sekali. Oke, sampai meluncur gua ke daerah Mampang udah mulai gelap. Udah mulai gelap namun belum hujan. Nah, pas gua masuk di Lebak Bulusnya baru dah tuh hujan. Hujan mulai mengguyur. Nah, gua nedu aja tuh di daerah Lebak Bulus yang ada MRT-nya. Gua lupa nama jalannya, jalan apa. Nah, gua neduh di sana sampai benar-benar hujannya turun. Sampai benar-benar hujannya berhenti kok turun. Nah, terus gua neduh. Nah, pas gua neduh, sayangnya baterai gua lowbat. Nah, pas gua lowbat, gua bingung mau ngecas kemana. Gua nggak bawa power bank, dan yang parahnya lagi, gua udah dari rumah ngerekam pakai Kempro, nggak kerekam karena kameranya nggak gua onin. Dan begonya gua, itulah guys, Kempronya mati, handphone juga lowbat. Jadi gua nggak bisa ngerekam perjalanan gua dari Sunter ke Cilandak, perumahan Bona Permai. Untuk argonya berapa bang? Argonya bersihnya 54.400. Itu udah potongan 20% dari aplikasi Lalamove nya guys. Menurut ente gimana ya? 30 kilo dari Sunter ke Cilandak cuma dapat 54.000. Hujan-hujanan pula karena kondisinya hujan. Untungnya barang si pengirim ini udah gua rapihin, gua ikat pakai plastik sehingga alhamdulillah aman, gak masuk ke dalam untuk airnya. Cuman ya itulah, handphone gue lobet. Akhirnya gue neduh di warteg. Alhasil gue coba untuk berpura-pura sambil makan sambil ngecas dan diizinin nih guys. Kalian pernah ada yang pengalaman sama kayak gue? Ya, kalau sama berarti kita senasib. Udah handphone lowbat tinggal 3%, mana perjalanan hujan lebat, terus perut juga lapar. Alhasil gue mampir ke warteg sambil ngecas handphone. Untungnya alhamdulillah diizinin sama yang punya wartegnya itu buat ngecas handphone. Wah, kalau misalkan gak bisa gua cas sama sekali, waduh, yang ada itu barang yang punya customer nggak bisa sampai rumahnya. Karena perjalanan gua masih lumayan lama, yaitu 10 menit lagi dari jarak gua ke Bona Permai. Ya udah, akhirnya gua neduh sampai hujan berhenti. Udah masuk maghrib tapi hujan masih gerimis. Gua coba cari masjid atau musola, ada cuman agak lumayan jauh karena harus masuk lagi ke dalam perkampungan, agak ribet. Dan akhirnya gue putuskan untuk gue masuk aja langsung ke tujuan, yaitu perumahan Bona Permai. Dan handphone pun juga cuman bisa mengisi sampai 15%. Alhasil gue langsung bergegas, gue matiin mode pesawat. Cuman sebelum gue matiin mode pesawat, customer udah nelpon. Udah sampai mana bang, sementara gue nggak bisa jawab karena kalau gue jawab takut baterai gue lebot. Akhirnya gue reject dan gue matiin modus pesawat. Terus gue caw ke sana ke perumahan Bona Permain dengan mengandalkan GPS yang gue modus pesawatin. Terus alhasil gue terus hujan-hujanan sampai juga gue di daerah perumahan Bona Permai. Perumahannya cukup besar banget. Ya, alhamdulillah di sana gue juga nemu masjid juga ya, karena perumahannya bener-bener komplek yang besar banget. Gue baru kali ini masuk ke daerah komplek perumahan Bona Permai. Dengan handphone gue yang sudah tinggal 4%, gue usahakan untuk menyalakan lagi mode pesawatnya. Gue matiin dan gue nyalain lagi untuk jaringan selulernya. Pas udah gue nyalain tinggal 3%, gue langsung buru-buru telepon si penerima. Ya muter-muter karena gue salah jalan. Gue nggak tahu komplek perumahan Bona Permai ini. Gue menyasar dan masuk ke portal yang ditutup. Akhirnya gue puter balik, ternyata gue di blok satunya. Terus ketemu juga di perumahan si penerima di bloknya bla bla bla, nggak bisa gue sebutin.
apa, pas udah gua sampai sana, letih gua terbayar. Si penerima ngasih lebih 50.000. Di situ gua yang tadinya bener-bener males gitu ya, kenapa gua ambil orderan ini padahal jauh banget, mana hujan, mana baterai lowbat, gua nggak tahu jalan pula. Ya dalam hati udah gerutu bla 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 bla, tapi ya itulah, Allah memberikan rezeki dengan cara yang berbeda. Akhirnya gua dikasih tips yang lumayan banyak guys, yaitu berapa, 50.000 rupiah, dan terbayar sudah 54.400 ditambah 50.000 rupiah. Kalau argo normal seperti Grab atau Gojek itu dari Sunter ke Cilandak gua hitung sekitar 120.000 belum dipotong 20%. Ya berarti nggak rugi-rugi banget gua ya dari Tanjung Priok, tepatnya di Sunter, ke Cilandak dapat duit 100.000. Dan gua langsung melipir ke masjid. Masuk masjid hujan gede lagi guys. Akhirnya gua neduh di masjid 1,5 jam sampai jam 8 malam, sampai benar-benar hujannya berhenti. Nah ini pengalaman gua selama narik aplikasi Lalamove. Jadi buat kalian semua para pemula yang masih istilahnya mendapatkan orderan buangan karena kita nggak pakai Lala Helper, jangan kecewa, kita optimis aja. Optimis, ambil, jangan ditolak. Kalau kita memang membutuhkan penghasilan dari aplikasi Lalamove ini, ya kita benar-benar harus ikhlas. Insya Allah dengan kerja ikhlas pasti akan ada hasilnya. Karena Allah Maha mendengar dan melihat setiap saat hambanya yang membutuhkan. So, semoga aja kedepannya aplikasi Lalamove ini menggunakan tarif yang normal ya, nggak seperti sekarang ini. Tapi mau gimana lagi, manusia pengen yang murah, kualitasnya bagus, dan juga terjangkau. Ya, Lalamove termasuk aplikasi kurir yang harganya terjangkau, kemudian kurirnya juga berkualitas, dan aplikasinya juga berkualitas. Oke, itulah pengalaman aku. Gimana dengan pengalaman kalian? Yuk kita sharing di kolom komentar. Semangat, salam satu aspal.